Oke, halo semuanya. Kami dari tim Kehendul, dari kelas SE 0801. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan tugas besar KPL kami yang berjudul Smart Canteen Order System atau yang kami namai Telfood. Oke, saya, Fatia Sukmaarti selaku ketua bersama, tim saya, yang pertama itu ada Najwa Areva Kaisani, yang ketiganya ada Abida Fatimah Zahra, yang kayaknya Rifanda. Oke, nah, apa itu Telfood? Nah, Telfood adalah aplikasi web yang memungkinkan mahasiswa memesan makanan dari kantin kampus secara digital tanpa perlu antri, gitu. Yang pertama itu kan ada 3 masalah utama yang kami selesaikan. Yang pertama itu waktu antri kantin terlalu lama saat jam istirahat. Jadi mahasiswa dapat memesan makanan melalui aplikasi saat masih berada di kelas, ketika jam istirahat atau pergantian kelas tiba, pesanan sudah diproses dan tinggal diambil di kantin. Yang kedua itu pengelolaan antrian pesanan masih manual dan rentan salah urut. Sistem mencatat setiap pesanan secara otomatis berdasarkan waktu pesanan dan menampilkan antrian secara urutan. Nah, yang ketiga, itu ada mahasiswa tidak mengetahui status pesanan secara real time. Nah, sistem menyediakan pelacakan status pesanan secara real time, yaitu kayak order, cooking, ready, dan kalau makanannya udah done. Oke, selanjutnya ada SWOT analysis. Yang pertama itu, dia mempermudah mahasiswa untuk memesan makanan tanpa harus antri lama. Kemudian status pesanannya itu dapat dipantau secara real time, kemudian ada mengurangi kesalahan pencatatan pesanan, kemudian ada menyediakan riwayat pesanan yang dapat digunakan sebagai data evaluasi. Itu tadi, kelebihannya. Kemudian untuk kelemahannya, itu kita membutuhkan, koneksi internet untuk mengakses sistemnya. Kemudian ada juga jika sistemnya mengalami gangguan, proses pemesanannya tuh bisa terhambat. Kemudian yang ketiga, kita tuh membutuhkan perangkat kayak misalnya smartphone atau laptop buat mengakses aplikasinya. Kemudian, yang terakhir itu kita perlu biaya dan waktu untuk, pemeliharaan sistem. Kemudian ada opportunities, dia itu, bisa diterapkan di berbagai kantin sekolah. Kemudian bisa dikembangkan jadi sistem pembayaran digital yang terintegrasi, jadi kayak kalau misalkan kita kembangkan ini jadi lebih jauh tuh bisa banget. Kemudian, ada potensi buat kerjasama dengan e-wallet, dan yang terakhir mendukung transformasi digital di lingkungan pendidikan. Terus, ini ada tantangannya ya. Belum, masih yang tadi. Oke. Nah, buat tantangannya sendiri, dia tuh munculnya aplikasi serupa dengan fitur lebih lengkap. Kemudian ada gangguan jaringan internet, kemudian ada risiko keamanan data, penjual atau pengguna mungkin, enggan beralih dari sistem manual. Kemudian ada keuntungan pada teknologi atau infrastruktur sistem. Oke, next. Nah, ini ada scope dan limitation-nya. Jadi yang pertama, sistem ini tuh hanya digunakan untuk pemesanan makanan dan minuman di lingkungan kantin kampus atau sekolah. Kemudian yang kedua, sistem hanya memiliki dua role, yaitu pelanggan dan juga penjual. Yang ketiga, pembayarannya tuh masih dilakukan secara langsung saat pengambilan pesanan. Jadi tuh belum didukung payment gateway atau semacam e-wallet gitu, belum terintegrasi lah. Kemudian yang keempat, pengguna tuh hanya dapat memesan menu yang tersedia pada kantin yang terdaftar di sistem. Kemudian yang kelima, status pesanan itu hanya dibatasi pada 4 tahap. Yang pertama order, cooking, ready, dan juga Don. Sistem tidak menyediakan layanan antar makanan ke lokasi pengguna, dan pesanan hanya dapat diambil langsung di kantin. Yang nomor 7, sistem berbentuk aplikasi web dan belum mendukung aplikasi mobile atau native Android atau iOS. Yang kedelapan, notifikasi status pesan itu tuh hanya ditampilkan di dalam aplikasi aja dan belum pakai SMS, WhatsApp atau kayak semacam push notification. Kemudian yang kesembilan, sistem tuh belum menyediakan fitur rekomendasi menu berbasis AI atau analisis kebiasaan pengguna. Kemudian yang ke-10, sistem belum mendukung integrasi dengan sistem akademik kampus maupun sistem pembayaran pihak ketiga. Dan yang ke-11, ada penjual hanya dapat mengelola menu dan status pesanan pada kantin yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang terakhir, sistem difokuskan pada pengelolaan pesanan dan antrian, bukan pada manajemen stok bahan makanan secara detail. Next. Oke, mungkin bisa lanjut lebih dah. Oke, selanjutnya di sini ada di bagian text stage ya. Kita pakai ada HTML, ada JS, Tailwind CSS, Node.js, Express.js, MySQL, sama Socket.io. Oke, ini mungkin ada project management kami, mungkin nanti bisa dibuka lebih lanjut itu di link yang sudah kami tertera di situ. Jadi itu mulai dari pengumpulan ide, analisis kebutuhan, sampai, implementasinya itu ada di sini kita semacam seperti timeline seperti itu. Next. Oke, ini untuk job desk dan juga construction engineering-nya. Di page penjual itu ada 2 penanggung jawab, yaitu ada Sukma sebagai, penanggung jawab page penjual dan juga Rifanda juga sebagai penanggung jawab page penjual. Nah, untuk Fatika Sukma sendiri, dia bertanggung jawab di halaman dashboard dan juga edit menu, kemudian Rifanda itu bertanggung jawab pada halaman status pesan atau bagian kanbannya. Kemudian teknik yang diterapkan oleh Sukma itu tuh yang pertama ada table driven construction, yang nanti, implementasinya bisa ditampilkan di slide selanjutnya. Kemudian teknik yang kedua itu ada generics atau parameterization. Kemudian Rifanda itu menerapkan teknik API dan juga runtime configuration. Nah, lanjut ke page selanjutnya itu page pelanggan, itu, penanggung jawabnya ada
Abida dan juga saya. Nah, Abida sendiri itu pegang halaman dashboard dan juga booking. Kemudian teknik yang diterapkan itu ada automata dan juga kode reuse atau library. Kemudian saya sendiri sama, saya juga memegang halaman dashboard dan juga booking. Namun teknik yang saya terapkan adalah library dan juga generic atau parameterization. Next. Oke, ini yang pertama, teknik yang pertama yang kita terapkan adalah design pattern. Jadi design pattern ini tuh solusi umum yang udah terbukti untuk masalah-masalah yang sering banget muncul pada desain perangkat lunak. Nah, di sini kita pakai pola repository pattern dan juga service layer pattern buat misalnya tanggung jawab antar lapisan sistem. Nah, di manakah teknik design pattern ini tuh diterapkan? Yang pertama di backend itu tuh kita menerapkan di bagian repositories.js. Kemudian yang kedua ada di out service.js, yang ketiga ada out controller.js, dan yang keempat ada API error.js. Kemudian di front end-nya kita menerapkan di API.js, kemudian ada di shared utils.js, kemudian yang ketiga ada menu-tabel.js, dan yang terakhir ada di order stage mesin, sorry, JS. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada clean code. Teknik yang kedua ini adalah praktik nulis kode yang mudah dibaca, dipahami, dan juga dipelihara lah untuk pemeliharaan. Kemudian clean code ini tuh pakai penamaan yang jelas, jadi fungsinya tuh fungsi kecil dengan tanggung jawab dan juga komentar yang punya makna. Nah, di manakah di sistem kita diterapkan? Yang pertama di backend itu kita terapkan di menu controller.js, kemudian ada di order controller.js, dan yang ketiga ada assign handler.js, dan juga ada API error.js. Nah, untuk di frontend sendiri kita menerapkan itu di utils.js. Next. Next mungkin bisa ke Rifanda. Baik, selanjutnya ini ada unit testing. Adalah pengujian terhadap unit atau komponen terkecil dari sistem secara terisolasi untuk memastikan setiap fungsinya bekerja sesuai kontak yang didefinisikan. Diterapkan di back-end test, validator test, dan front-end test, syntax test. Ini dijalankan sekalian nggak? Atau nanti aja? Udah. Mungkin nanti aja dilanjut Nanti slide-nya aja. dulu. Terus next. Dan di sini ada performance analysis. Ini performance analysis adalah praktik menganalisis atau mengoptimalkan performa sistem agar berjalan efisien, baik dari sisi database query network ataupun rendering UI. Next. Selanjutnya, di sini ada secure coding. Jadi secure coding ini adalah praktik untuk menulis kode yang tahan terhadap serangan keamanan seperti SQL injection, SSS, dan privilege escalation ya. Jadi yang kita pakai di sini tuh ada di bagian security headers, itu tuh ada di middleware security JS header, kayak Xframe option, deny, terus kayak content security policy dan record policy dipasang di setiap respon untuk melindungi dari clickjacking dan XSS. Terus ada input validation di validator.js, itu dia pakai library joy. Semua input itu divalidasi ketat. Dari yang paling penting, find role di set sebagai joy forbidden pada registrasi publik, itu mencegah privilege escalation. Terus ada di bagian authorized di level controller, itu di order controller.js ya. Setiap penjual itu hanya bisa mengelola pesanan kantin miliknya sendiri. Terus ada di parameter query, itu semua MySQL tuh menggunakan ada simultaneity place order ya, bukan string concatenation, sehingga aman dari SQL injection. Terus dari sisi front end itu ada fungsi sanitize di share utils.js buat bersihin semua input user sebelum ditampilin ke DOM. Next. Selanjutnya ada automata. Jadi kalau automata ini model komputasi yang terdiri dari jumlah state atau kondisi terbatas dan aturan transisi yang menentukan state di mana aja yang boleh dituju di state saat ini. Dia tuh tujuannya mencegah perpindahan kondisi yang nggak valid. Jadi state yang valid itu kan kayak ada order, cooking, ready, done. Jadi kalau misalnya state done itu adalah terminal yang nggak ada transisi keluarnya. Terus di sini tuh ada fungsi-fungsinya sendiri, ada banyak ya. Iya pokoknya gitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada tabel driven. Itu teknik menyimpan data atau aturan logika dalam bentuk tabel lalu mengambil hasil lewat lookup. Bukan dengan rangkaian if else atau switch case yang panjang. Keuntungannya kalau ada perubahan aturan cukup ubah isi tabel tanpa menyentuh logika program. Eh, itu ada di file backend di upload.js, terus ada di menu validator.js, terus di front end-nya itu ada di order status method.js. Nah, terus selanjutnya itu ada parameterization, teknik membuat satu fungsi generik yang perilakunya bisa disesuaikan lewat parameter termasuk parameter berupa fungsi callback, sehingga fungsi yang sama bisa dipakai ulang untuk kasus yang berbeda-beda tanpa menulis ulang logikanya. Nah, di sini tuh itu parameterization itu ada di front end di reader collection.js, terus di back end itu ada di menu validator.js sama di upload.js. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya tuh ada runtime configuration. Di sini runtime configuration ini tuh teknik buat ngebaca nilai configuration kayak misalkan URL, API, port, secret key, atau koneksi database. Dari luar kode, misalnya dari environment variable atau penyimpanan browser pada saat program ini tuh berjalan. Jadi itu bukan menuliskan langsung atau bukan hardcode-nya di dalam kode sumber, tapi aplikasi ini tuh bisa berjalan di lingkungan berbeda tanpa harus kita ngubah kode, kayak gitu. Nah, buat random configuration ini tuh, ada di backend, di SRC, ada di folder config, terus ada di file inf.js. Nah, semua yang sensitif kayak port tadi yang aku sebutin kayak port, database, terus JWT, terus ada course origin itu tuh dibaca dari environment variable. Jadi, bukan di hard coding-nya. Terus di front end itu tuh ada di api.js. Kita bakalan baca, base URL API-nya dari window.telfood, eee API based URL atau local storage. Jadi itu aplikasinya bisa di-deploy ke environment yang berbeda tanpa, harus nyentuh kodenya. Terus, buat API kita tuh pakai 2 jenis komunikasi, ada REST API buat operasi CRUD, yang standar itu lewat routes. Kemudian ada kita pakai, socket.io, itu tuh buat push update, secara real time. Nah, kalau misalkan penjual ini tuh ngubah status pesanan, maka server tuh bakal, semacam mancarin event order status lewat socket AI ini. Jadi di front end-nya itu tuh bakalan langsung, memperbarui tampilannya kayak gitu, tanpa harus kita nge-refresh halamannya. Kemudian di teknik, mungkin next? Oke, selanjutnya ada teknik kode reuse. Di kode reuse ini tuh, praktik penggunaan atau penulisan satu fungsi atau modul yang hanya dilakukan sekali aja, tanpa harus, memakai berulang kali, di berbagai aplikasi untuk menghindari duplikasi kode. Nah, di sini kita tuh nerapin di front end. Yang pertama di API.js, yang kedua ada account.js, yang ketiga ada di utils.js, yang keempat ada di menu table.js, sama yang terakhir ada di cart.js. Gitu. Next, bisa mungkin Rifana Langsung ke aplikasinya ini atau gimana? lanjut ke slide-nya dulu ini dibaca bagian API-nya. Yang selanjutnya ada bagian API. Ini merujuk pada 2 versi komunikasi, REST API untuk request respon biasa HTTP dan API real time lewat socket IO untuk push update dari server klien tanpa perlu refresh. Oke, mungkin lanjut ke demo aplikasinya Sukma. Oke, Mungkin mungkin aku untuk demo aplikasinya bisa diklik kiri dulu, inspect gitu, buat sekalian network testingnya. kiri. Klik kiri, inspect. Atau enggak F12. Bisa enggak? Coba klik kanan inspect, bisa nggak? Bentar kan kiri. Oke, kayaknya di dulu aja. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke demo aplikasinya. Nah, yang pertama, coba masuk ini adalah page buat kita login ya. Pertama kalau misalkan kita sebagai pelanggan, kita harus daftar dulu. Coba klik daftar so. Ya, oke. Coba isi nama lengkap, email, ya, terus email, najwa@gmail.com, najwa@gmail.com. Atasannya password 123 aja, coba. Password 123. Oke, coba daftar. Oke, coba login. Oke, dia bakalan langsung login ya, tapi bisa juga misalkan kita mau, misalkan kita pertama kali buka aplikasinya nih, setelah kita udah pernah register, terus kita mau pesen. Nah, kita bisa langsung login lewat halaman login tadi, kayak gitu. Nah, di dashboard ini kita tuh bisa langsung pesen nih, ini tuh bakalan ada kayak semacam akses cepatnya buat kita langsung pesan. Coba diklik pesan sekarang. Oke, di halaman ini kita bakalan masuk halaman pesan. Di situ bakalan ada form pemesanan, mulai dari nama kantin, pilih kantin, kemudian kita bakalan, dapat semacam list itemnya apa aja, coba namanya, nama kantin, nama kita, ya. Oke, kemudian pilih kantin, coba diklik. Oke. Nah, di sini kita, setelah kita klik nama kantinnya, itu tuh bakalan keluar menu dari kantin itu. Kayak misalkan nih ada nasi goreng dan lain sebagainya. Coba diklik. Kita pesan nasi goreng sama es teh manis. Oke, di situ bakalan langsung ke count juga total dari pesanan kita tuh berapa. Oke, klik pesan sekarang. Oke. Nah, di sini bakalan langsung ada notifikasi nih, kalau, pesanan kita tuh dalam proses apa. Nah, di sini kan kita baru dipesan. Kita masuk ke dalam, dashboard atau page-nya penjual. Coba yang penjual. Oke. Nah, coba di-refresh, di-refresh. Coba keluar dulu, masuk sebagai tel atau penjual. Neo 1. Iya, Neo 1 kayak tadi. Iya itu. Ini adalah, akun dari penjual ya.
Bisa? Oke. Oke, nah di situ langsung ada pesanan masuk, karena tadi kita pesan kan. Kemudian di situ di dashboard ini tuh bakalan ada list pesanan yang masuk, terus kemudian ada total pemasukan, kemudian ada total transaksi dan juga antriannya. Nah, coba masuk ke dalam status pesanan. Fitur status pesanan. Nah, iya. Nah, di situ kalau misalkan kita, udah mulai masak nih, udah mau mulai proses makanannya, kita bisa klik mulai masak. Coba diproses. Oke, coba balik lagi ke, halaman pengguna. Bukan, ya. Nah, di situ, notifikasinya bakalan berubah ke tahap dimasak. Coba next. Di bagian ibu kantinnya, di next aja langsung. Siap ambil, selesai. Oke, coba balik ke tadi. Nah, di sini, otomatis akan terupdate juga kalau misalkan pesanannya udah selesai, kayak gitu. Sebenarnya aplikasi kita sesimpel itu, sesimpel untuk pesan dan juga diolah, dan juga nanti tuh bakalan ada riwayat pesanannya juga. Coba misalkan kita ke ini, profile, klik Najwa Arifanya. Emang, sebenarnya sesimpel itu, sesimpel aplikasi buat memudahkan pelanggan untuk pesan dan juga mantau pesanannya. Dan juga nanti biar ibu kantin tuh lebih bisa, apa ya, memantau atau memanajemen, si pesanan-pesanannya, seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke unit testing dan demonstrasi unit testing dan juga performance analysis dari Vanda. Baik, ini selanjutnya kita masuk ke performance analysis. Kita menggunakan ini PackSpeed Insight, dan di sini dari skor ini diperlihatkan bahwa halaman login aplikasi Telfood mendapatkan skor 69 dari 100 untuk kategori desktop. Masuk dalam kategori baik. Halaman ini mampu menampilkan konten pertama dalam 0,7 detik dengan speed index 0,8 detik, menunjukkan pengalaman yang responsif bagi pengguna. Total blocking timeline hanya 10 milidetik. Artinya JavaScript tidak menghambat interaksi pengguna. Satu-satunya metrik yang perlu diperhatikan adalah largest konten full paint sebesar 1,3 detik yang disebabkan oleh loading gambar background berukuran besar. Secara keseluruhan performa di halaman login Telfood sudah cukup baik dan siap. Dan selanjutnya ada pengujian unit testing yang dilakukan di dua sisi, yaitu adalah front end dan back end. Pengujian di back end dijalankan menggunakan perintah npm test di direktori back end. Pengujian ini mencangkup validator dan state machine, komponen inti yang menangani validasi input pengguna dan alur pesanan. Hasil menunjukkan semua tes pas tanpa error. Dan selanjutnya ada di sisi front end, dilakukan pengujian sintak cek terhadap 12 file JavaScript. Proses ini memastikan tidak ada kesalahan sintak pada kode yang dijalankan di sisi klien. Semua file berhasil diverifikasi tanpa ditemukan error. Secara keseluruhan, unit testing membuktikan bahwa komponen inti aplikasi Telfood berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, mungkin, sekian presentasi dari kami, mulai dari demonstrasi websitenya, demonstrasi unit testing, dan juga performance analysis, dan sedikit penjelasan mengenai sistem kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.